peningkatan kompetensi guru, alhamdulillah. Ini satu kesyukuran karena selain kita mengajar, juga kita senantiasa dididik untuk terus belajar. Ya, saya biasa bertanya kepada siswa kita, mahasiswa kita, dan teman-teman yang guru. Ya, saya biasa bertanya, apa sebenarnya tugas siswa atau tugasnya mahasiswa? Itu rata-rata jawabannya apa, Bapak Ibu guru? Apa kira-kira jawabannya? Apa tugas siswa? Tugasnya adalah belajar. Apa tugas guru? Mengajar. Nah, itu jawaban yang sering kita dapatkan. Padahal ada jawaban lain. Ya. Kalau jawaban tugas siswa belajar, tugas guru mengajar, itu jawaban yang biasa, normatif. Maka pantaslah dunia pendidikan di Indonesia ini tidak pernah berkembang. Karena tugas siswa belajar, tugas guru mengajar. Padahal sebenarnya ada jawaban lain yang lebih produktif, yang bisa mengarahkan kita kepada peningkatan kompetensi. Apa itu? Tugas murid adalah belajar, dan tugas guru adalah belajar dan terus belajar. Sebab hanya pembelajarlah yang berhak untuk mengajar. Nah, saya ulangi lagi ya. Tugas murid adalah belajar, dan tugas guru adalah belajar dan terus belajar. Karena hanya pembelajarlah yang berhak untuk mengajar. Bahkan saya biasa menyebutkan, matinya seorang guru itu bukan pada saat dicabut nyawanya, tapi matinya seorang guru adalah pada saat dia berhenti belajar. Itulah tentang kematian seorang guru. Makanya kita sebagai guru tidak bisa berhenti belajar. Harus kita terus belajar setiap waktu, setiap saat. Baik kita belajar dalam kelas bersama dengan siswa sambil kita mengajar, maupun di luar kelas kita bisa buka buku, ikut pelatihan dan lain sebagainya. Sebab harus terus di-upgrade yang namanya ilmu ini. Ilmu ini tidak pernah stagnan, tetapi dia terus terus berkembang. Sehingga pada saat kita berhenti belajar, maka kita sudah ketinggalan kereta, ketinggalan materi-materi yang ada. Ini ikhwan dan akhwat sekalian yang sama berbahagia. Apalagi di dunia pendidikan sekarang ini memang terus berkembang. Ya, dulu model belajar kita itu di kelas. Nah, sekarang orang belajar itu di mana saja bisa kita belajar. Ya, bahkan terkadang kita belajar lewat Zoom, ya. Itu saya pernah mengajar itu 10 daerah di waktu yang sama, dengan materi yang sama. 10 daerah. Luar biasa itu Zoom itu. Jadi kita bisa belajar di sini, mengajar di tempat ini, tetapi siswa kita atau mahasiswa kita itu bertebaran di mana-mana. Kan gitu ya. Jadi sekarang definisi kelas itu bukan lagi dibatasi oleh 4 kotak dinding yang tebal. Ya, tidak dibatasi lagi di situ, tetapi dimanapun kita bisa belajar. Terutama guru harus terus belajar, harus terus meningkatkan ilmunya, kapasitasnya, kapabilitasnya, kemampuannya. Nah, jamaah sekalian sangat berbahagia. Di sini sebelum saya masuk kepada komunikasi efektif, saya terlebih dahulu ingin menyebutkan kenapa sampai guru itu wajib. Bahkan salah satu di antara kompetensi guru adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Dasarnya itu adalah undang-undang, ya, ini Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Ini menyangkut tentang Undang-Undang Guru dan Dosen. Di situ disebutkan bahwa salah satu di antara kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru di Indonesia itu kan ada 4 kompetensinya. Kompetensi apa itu? Yang harus
miliki memang dikuasai oleh guru di Indonesia. Kompetensi apa? Kompetensi pedagogik. Nah, kemudian yang kedua kompetensi apa, Ustaz? Kompetensi pedagogik dulu merupakan kemampuan pengelolaan peserta didik. Ini pedagogik, tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan peserta didik. Pedagogik ini. Kemudian yang kedua, kompetensi apa? Sosial. Yang ketiga, kompetensi profesional. Dan yang keempat adalah kompetensi kepribadian. Nah, di mana kira-kira masuk ini kompetensi komunikasi nih, kemampuan berkomunikasi. Ada pedagogik, ada apa tadi itu? Pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Di mana kira-kira dia berada ini? Kemampuan komunikasi, kemampuan sosial. Coba kita buka pelan-pelan, saya cuma ulangi saja. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Bagaimana kemampuan kita untuk pengelolaan peserta didik. Sehingga seorang guru itu memang harus perlu tahu tentang bagaimana karakteristik anak. Karakteristik anak usia 6 sampai 12 tahun. Kalau dia mengajar di mana? Di SD 7 sampai 12 tahun. Atau karakteristik anak, ciri khas anak usia 4 sampai 6 tahun. Kalau dia berada di mana itu? Di tingkatan apa? Tingkatan TK. Nah ini meliputi apa? Pemahaman terhadap peserta didik. Jadi harus kita tahu itu. Banyak guru stres ya. Bahkan dia mau jambat-jambat rambutnya karena stresnya. Itu karena dia tidak pahami siapa siswa di depannya. Anak-anak juga stres karena lihat gurunya stres. Ya sama-sama stres. Nah, kemudian yang kedua adalah pengembangan kurikulum berdasarkan peserta didik. Yang ketiga, perancangan pembelajaran yang menyenangkan, pelaksanaan pembelajaran. Ini semuanya masuk dalam pedagogik, evaluasi. Ya. Nah, yang kedua dikenal dengan nama kompetensi kepribadian. Jadi guru itu harus punya pribadi yang mantap, tidak boleh labil. Tidak boleh ada guru baperan. Baru sedikit disinggung siswa, aduh saya kena mental, saya butuh healing. Kenapa kita tidak masuk mengajar? Boleh tersinggung nggak? Berhenti kok mengajar. Jangan kau jadi guru. Harus mempunyai kepribadian yang mantap. Tidak diombang-ambing oleh kondisi yang ada. Semangatnya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya butuh yang kedua, kepribadian yang stabil. Ya, kepribadian yang stabil. Tidak cepat emosian, selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Kemudian dewasa, ya, arif, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerjanya sendiri dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Ini kepribadian. Suatu ketika nanti kita akan bahas secara detail tentang ini, kepribadian. Nah, yang ketiga adalah kompetensi profesional. Ini menyangkut tentang keilmuan kita. Ya, mata pelajaran yang kita ampuh, yang kita ajarkan. Ini profesional. Harus kita kuasai materi kita. Harus kita kuasai. Ya, saya tidak tahu kalau SD Ustaz masih guru kelas namanya atau guru bidang studi. Apa guru bidang studi? Bahasa Arab, bahasa Inggris, PAI, Penjaskes, olahraga. Itu ya. Selebihnya guru apa? Guru kelas. Apa najar guru kelas? Apa? Tahfiz. Mata pelajaran umum. Masuk apa namanya istilahnya itu? Tematik. Tematik masuk di situ apa? Matematika, bahasa Indonesia, apa? PKN, apalagi IPA. IPAS ya. Masuk ilmu pengetahuan alam dan sosial. Luar biasa itu guruan itu. Guru tematik. Ya.
Kita saja di kampus, akhi, FKIP itu per jurusan kita. Saya matematika, S1 saya matematika. Ada teman bahasa Inggris. Coba bayangkan kalau saya disuruh ajar di SD tematik. Matematika terus ajar ke anak kan. Nah, tidak ada pelajaran yang lain. Ya. Nah, kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi dia memahami memang konsepnya, strukturnya, metode keilmuan, memahami materi ajar yang ada di kurikulum sekolah, ya, memahami hubungan antara konsep antar mata pelajaran dengan mata pelajaran yang terkait. Ya, ini mungkin tematik barangkali yang dimaksud, ya, bagaimana menghubungkan antara satu materi pelajaran dengan materi pelajaran yang lain. Jadi memang harus profesional menerapkan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari dan mampu untuk berkompetisi secara profesional dalam konteks global. Ini profesional. Sehingga saya biasa bilang, kalau betul antum menguasai materi antum, maka jadikan anak-anak itu memang semangat belajar lewat apa yang kita ajarkan. Apa yang menyebabkan anak semangat belajar? Itu karena mereka tahu apa sebenarnya tujuannya dia belajar. Kalau dia tidak tahu, seperti kita ini, pernah belajar teorema Pitagoras, pernah belajar trigonometri, sin cos tangen, pernah. Kita tidak pernah tahu apa itu tujuannya kita belajar itu. Apa tujuannya kita belajar sin 30 cos 50 apa kan jomange, ya. Kita tidak pernah tahu apa tujuannya kita belajar teorema Pitagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Untuk apa ini? Ini memang menyebabkan anak-anak malas belajar itu, ya. Tapi kalau dia tahu apa tujuannya dia belajar, maka dia akan berusaha untuk bagaimana dia menguasai materi pelajaran tersebut. Ini ikhwan dan akhwat sekalian, kalau antum sudah bisa seperti itu, materi yang antum atau pokok bahasan yang antum akan ajarkan kepada anak-anak, antum sampaikan apa sebenarnya tujuannya, nak, apa sebenarnya manfaatnya di masa depanmu materi ini, dan anak-anak bisa memahami itu, maka insya Allah kemampuan anak akan semakin berkembang. Bukan hanya sekedar asal mengajar. Kan ada juga guru itu prinsipnya yang penting gugur kewajiban, ya, gugur kewajiban. Kau mau mengerti atau tidak peduli setan, ya. Setan saja tidak peduli, ya. Ini yang mas sekalian. Ada kompetensi yang keempat. Apa itu? Ini dikenal dengan nama kompetensi sosial. Merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian daripada masyarakat untuk satu, berkomunikasi. Jadi mereka mampu berkomunikasi baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Lisan dengan tulisan. Jadi bukan hanya sekedar lisan, sekarang dengan tulisan juga. Kenapa? Karena ada sekarang media sosial sebagai alat komunikasi kita, yang kadang kita tidak pakai lisan lagi. Dulu itu kalau saya punya HP Ustaz, sedikit-sedikit bunyi, sedikit-sedikit bunyi. Sekarang tidak pernah bunyi dari pagi sampai malam. Kutung-kutung kapan bunyi ini, ya, memanggil, tidak pernah. Kenapa? Orang lebih suka sekarang komunikasinya lewat apa? Tulisan. Lewat diketik. Lihatlah WA yang ada. Ustaz Agus berapa kali biasa bunyi HP itu Ustaz? Ya, jarang, ya, jarang sekali. Kalaupun satu hari itu di rata-rata mungkin 1 kali, Ji. Ya, dalam sepekan itu mungkin 7 kali. Selebihnya dengan tulisan. Ataukah biasanya orang pakai voice note? Ya, voice note, kalau capek mengetik, biasanya dia voice note. Tapi itu pun kita tidak kita tidak dengar langsung kan, kecuali kalau kita buka itu grup WA kita. Nah, ini ikhwas sekalian, maka kemampuan antum untuk berkomunikasi ini penting. Kalau lisan aman lah, sebentar kita ajarkan. Tapi tulisan ini yang banyak orang tua tersinggung. Ini yang banyak guru-guru juga tersinggung. Kalau orang tua, bahkan
Bahkan ada guru wali kelas sampai menutup apa itu? Percakapan, bukan menutup grup, menutup percakapan. Hanya admin. Apa itu Ustaz? Hanya admin yang apa? Ada biasa tertulis itu. Hanya admin yang boleh mengirim pesan. Itu kan kejam sekali itu. Ya. Nah, ini kenapa? Karena tersinggung. Misalnya ada kata-kata begini, ada tulisan begini. Dia chat pribadi. Apa kau? Kita bilang, kurang ajar ini. Tapi kalau dia bilang apa kau, sambil ada emoticon tersenyum, itu sudah berubah kita itu. Sudah berubah kita punya pandangan menyangkut tentang tulisan itu. Oh, memang ini, ya kan begitu modelnya. Nah, ini hati-hati dengan komunikasi lisan dan tulisan. Yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Nah, ini dibutuhkan itu, kemampuan untuk menggunakan teknologi. Bergaul secara efektif dengan peserta didik. Jadi dengan siswa kita, sesama pendidik, artinya sesama guru. Karena ini juga banyak guru ini berblok-blok biasa di sekolah. Ya, bergeng-geng. Istilahnya anak-anak circle. Ya. Jadi bukan hanya siswa yang punya circle, guru juga. Ya. Bergaul secara efektif, bagaimana berkomunikasi dengan teman pendidik, ya, apalagi kita sesama pendidik, dengan tenaga kependidikan. Siapa tenaga pendidikan? Termasuk tata usaha, bendahara. Nah, itu bagaimana kita bisa bergaul secara baik, terutama berkomunikasi dengan baik dengan mereka, dengan kepala sekolah. Demikian pula kita akan bergaul dengan orang tua, wali. Banyak orang tua datang ke sekolah ini mengantar anaknya. Kalau kita ketemu, pasti komunikasi. Kalau mereka menjemput, kita ketemu juga, pasti komunikasi. Maka seorang guru ya harus senantiasa meningkatkan kemampuan berkomunikasinya gitu. Ya, dengan orang tua wali, peserta didik, dan lebih penting juga adalah masyarakat yang ada di sekitar. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Ikhwan dan akhwat sekalian, baik ya, ini pendahuluan ya, pembukaan daripada materi kita. Maka yang berikutnya kita akan bahas secara utuh komunikasi efektif. Nah, ini komunikasi efektif. Komunikasi efektif. Ini masih materi umum ya. Saya ngajar juga komunikasi dan retorika dakwah. Nah, rupanya kehidupan kita, akhi, ada nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yakni lisan. Lisan. Ada yang ingat ayatnya? Walisanan apa bukan ayatnya? Walisanau wasyafatain wahadainahun najdain. Lisan dan dua buah bibir. Itu indah itu. Lisan ya, dan dua buah bibir. Ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa lisan itu, akhi? Apa fungsi lisan? Apa fungsi lisan? Salah satunya adalah untuk berkomunikasi. Dan rupanya dari 24 jam hidup kita dalam satu hari, 75%-nya itu kita habiskan lewat komunikasi. Lewat komunikasi. Itu 75%. Ya, dan orang yang mampu berkomunikasi dengan baik itu akan dihargai di masyarakat. Itu akan memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat. Dengan tutur kata yang baik saja, orang akan mengatakan bagusnya kepribadiannya ini orang. Bagusnya tutur katanya. Tinggi sekali harkat dan martabat orang yang mampu untuk berkomunikasi dengan baik, bertutur kata dengan baik. Nah, ini juga mahal, ikhwas sekalian. Komunikasi, seni komunikasi ini. Ada pelajaran komunikasi dan itu berbayar, dikenal dengan nama public speaking. Public speaking, seni berbicara,
mempergunakan lisan. Bahkan ada yang sampai per menit dibayar, Ustaz. Jadi bukan per jam, tapi per menit dibayar. Itu karena kemampuannya untuk menyampaikan ilmunya itu, kemampuan untuk berkomunikasi. Sehingga guru-guru juga penting diajar komunikasi, penting diajar public speaking. Selain nanti juga diajarkan stand up comedy, ya. Hah? Kenapa, Ustaz? Guru-guru? Bagus. Hah? Memang mahal. Hari gini rugi dong. Sambaran tong. Memang harus, Ustaz, kemampuan untuk menyampaikan. Apalagi kita di hadapan siswa, kemampuan kita untuk memotivasi. Dan ingat, kata-kata kita itu yang terhambur keluar setiap hari, mungkin 1-2 aja yang nyangkut di otak anak, di hati anak, tapi itu bisa berkesan sampai dia tua. Jadi jangan kita macam-macam keluar di mulut kita, di lisan kita, kata-kata tidak baik, kata-kata kotor, kata-kata apa. Hati-hati, karena jangan sampai itu yang tersimpan dan itu yang anak-anak pakai sampai tua. Maka komunikasi ini penting, kawan sekalian. Dalam Al-Quran itu banyak sekali, Ustaz, qaul. Misalnya qaulun layyinan, qaulun syadidan, qaulun ma'rufan. Apalagi di surah Al-Isra itu, Ustaz, ya qaulun ma'rufan, gitu ya. Qaulun, ada banyak itu qaul. Itu dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam pada saat mau berjumpa dengan Fir'aun, dia akan berdoa. Apa doanya itu Nabi Musa waktu mau ketemu dengan Fir'aun? Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Jadi dia berdoa untuk bagaimana tidak dikeluhkan lisannya, untuk dimudahkan lisannya berbicara di hadapan Fir'aun. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian yang sangat berbahagia, ini yang kita akan pelajari di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah bagian penting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Ada juga yang mengatakan kemampuan berkomunikasi menunjukkan kemampuan mengirimkan pesan dengan jelas. Jadi ada pesan, kita kirimkan dengan jelas, manusiawi, efisien, dan komunikan kita itu mampu menerima pesan-pesan kita ini secara akurat. Dari semua pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki, pengetahuan dan keterampilan komunikasi termasuk diantara yang paling penting dan berguna. Nah ini komunikasi ya, mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Nah, fungsi komunikasi itu ada banyak. Ini cuma diantaranya saja. Mencapai pengertian satu sama lain. Jadi pada saat kita berkomunikasi, bagaimana apa yang kita inginkan juga bisa dipahami oleh lawan bicara kita. Kalau dari konsep dakwah, ada da'i mad'u, ada da'i dan mad'unya. Bagaimana seorang da'i menyampaikan materi itu kepada mad'u, pengertiannya itu sama. Apa yang diinginkan da'inya sama dengan mad'u. Apalagi membina kepercayaan. Jadi fungsi komunikasi juga itu adalah untuk membina kepercayaan, saling percaya antara satu dengan yang lain, mengkoordinir tindakan, itu komunikasi. Ya, kepala sekolah di sini biasanya ini mengkoordinir, tetapi apa yang beliau inginkan itu kan dikomunikasikan, itu kan disosialisasikan, sehingga teman-teman guru itu bisa memahami dengan baik dan bisa nanti melaksanakannya, karena tidak semua kesian harus dilaksanakan kepala sekolah. Ya, maka harus beliau menyampaikan itu, mengkoordinir langsung itu. Disampaikan, nanti setelah itu dari guru lah, itu baru dilanjutkan kepada orang tua murid atau langsung kepada peserta didik atau para siswa kita. Kemudian fungsi komunikasi juga adalah untuk merencanakan strategi
Jadi kita komunikasikan strategi apa yang penting kita lakukan untuk memajukan sekolah kita ini. Strategi apa yang bisa kita lakukan, misalnya ada masalah. Ada masalah seperti anak-anak suka terlambat datang. Maka kita kumpul, membicarakan itu, membincangkan itu, pasti kita komunikasikan. Kemudian kita brainstorming, mengumpulkan pendapat-pendapat yang ada, kemudian kita susun, kita urut, kita rencanakan apa tindakan berikutnya, what next-nya. Karena tidak mungkin hanya kita bicara-bicara saja, tetapi harus ada tindak lanjutnya dari persoalan yang ada. Ini untuk merencanakan tindakan, termasuk melakukan pembagian pekerjaan. Ini namanya job deskripsi. Kita bagi-bagi tuh apa misalnya apa di sini jabatan-jabatannya, Ustaz? Wakasek ada berapa? Ada 3. Wakasek kurikulum, kesiswa, kesantrian dengan sarana. Harus punya tupoksi masing-masing. Harus punya tugas pokok dan fungsi masing-masing. 3 ini, termasuk nanti tata usaha, termasuk bendahara, termasuk guru. Guru kan terbagi-bagi lagi toh. Ada guru kelas, ada guru bidang studi, ada wali kelas. Ada wali kelas? Tidak ada. Oh, wali kelas menjadi guru kelas, berarti double gajinya. Punau ya. Nah ini ikhwas sekalian. Jadi ada pembagian tugas. Sehingga jangan sampai ada guru mengatakan, anak tuh ke kepala sekolah jalan-jalan dia jalan-jalan ya. Dia pulang sebelum anak-anak datang, dan dia datang ke sekolah sebelum anak-anak datang semuanya, dan dia pulang setelah kita semuanya pulang. Ya, saya masih ingat waktu saya jadi kepala sekolah, Ustaz, jam 10 malam ku pulang setiap hari, biar hari Sabtu hari Minggu. Ya, jika anak-anakku itu tidak terurus. Kenapa? Itulah kepala sekolah banyak nak pikirkan. Tapi guru juga berprasangka buruk. Apa jenis itu? Jalan-jalan di kerjanya. Sedikit-sedikit marah-marah. Belum tahu dia. Ya? Kemudian apa lagi? Berbagi rasa. Ini fungsi komunikasi. Baik, saya lanjut ya. Nah, komunikasi efektif itu, kapan komunikasi disebut efektif? Itu manakala dia bisa menghasilkan 5 hal, baru disebut efektif itu komunikasi. Karena terlalu banyak komunikasi kita dalam seharian itu justru tidak efektif. Nah, yang pertama adalah menghasilkan apa? Yang pertama menghasilkan pengertian. Berhasil itu. Jadi kalau Bapak Ibu guru mengajar, biar sedikit kita ajar, tapi anak-anak mengerti, itu jauh lebih ya daripada kita kasih melimpah-limpah materi yang kita ajarkan, sementara anak-anak bilang tidak ada satupun yang saya pahami. Ya, padahal kita bilang saya sudah berikan segala-galanya, ya, tapi tidak ada satupun. Jadi itu pengertian. Yang kedua adalah kesenangan. Ya, jadi ini kepada peserta didik, senang. Mereka senang dengan keberadaan kita. Mereka senang dengan pengajaran kita. Kenapa? Karena kita membawakan materi itu sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi Bapak Ibu guru, para ustadz dan ustazah, terkadang kita ini tidak pakai textbook, tidak. Terkadang bagaimana kita menyederhanakan materi itu sehingga anak-anak betul-betul bisa memahaminya. Saya kadang berikan contoh, ini saya minta maaf, seperti misalnya kurang-kurang. Ya, kurang-kurang. Biasanya ya, kalau kita ajar anak-anak kita, kalau besar kurang kecil, kadang dia mengerti. Misalnya 5 kurang 2 berapa? 3. Tapi kalau kecil kurang besar, error otaknya. Contoh, 3 kurang 5. Nah itu anak-anak kadang bingung. 3 kurang 5. Itu kadang anak-anak bingung. Karena di kepalanya yang bisa dikurang hanya besar kurang kecil. Hanya besar kurang kecil. Makanya terkadang kita bantu. Apalagi kalau minus nih, minus 3 kurang 2. Oh tambah minus nih kepalanya itu. Ya, makanya kita bantu.
Bagaimana caranya kita bantu supaya anak-anak bisa senang, bisa mengerti, kemudian dia senang dengan materi kita? Maka kita bantu dengan datar horizontal begini, kita garis, baru ujungnya kita kasih panah, ya, panah, kemudian ujungnya kita kasih panah. Mulai dari mana kita menghitung? Dari tengah, kita tulis tengah, kemudian kita tulis angka berapa? Pas di tengah-tengah berapa? 0. Yang sebelah sana, apakah kanan atau kiri Ustaz kalau ke sana? Yang ke kanan semua positif. 1, 2, 3, 4. Anak-anak paham itu? Yang ke kiri semua negatif. -1, -2, -3 dan seterusnya. Dan dimulai dari 0. Nah, kita sampaikan, nah, kalau dia itu tambah-tambah, ya, penjumlahan, maka dia larinya ke kanan. Kalau dia kurang-kurang larinya ke kiri, sehingga enak. Pada saat kita bilang 5 kurang 3, startnya di mana nak? Di 5 kurang 3, berarti larinya kemana? Ke kiri. Berapa langkah? 3 langkah. Mulai kita lompat-lompat. 1, 2, 3, gitu. Akhirnya dia dapat nilainya 5 kurang 3, dapatnya berapa? 2. Nah, begitu modelnya. 3 kurang 5, 3 kurang 5. Mulai dari mana startnya? 3. Apalagi kalau cara melompat-lompat kita kasih gambar kelinci sambil melompat-lompat, atau gambar tumpang. Apa tumpang itu Ustaz? Gambar kodok. Enaknya kita buatkan apalah tadi itu, garis bilangan, ya, dalam bentuk besar, dan itu dia melompat-lompat. Itu anak-anak senang, dia mengerti sekaligus dia senang. -3 kurang 5, startnya di mana nak? -3 kurang 5, lari kemana? Lari ke kiri. Berapa kali? 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dia berhenti di mana? Di -8. Anak-anak, oh begitukah? Enak, ikhwas sekalian. Komunikasi kita efektif, materi kita itu tersampaikan, anak-anak mengerti, anak-anak juga senang, tidak stres, ya. Tapi itu jangan sampai di situ saja, tingkatkan lagi pertemuan berikutnya. Bahwa kalau seperti begini lompat-lompat enak aja kalau hitungan-hitungan kecil. Tetapi coba kalau 451 ditambah 7.827, pakai mau garis bilangan itu, apa tidak sampai Malino garis bilangannya? Dan lompat-lompat kayak tumpan di situ. Nah, begitu modelnya. Maka bagaimana caranya Ustaz? Karena sudah ada dasarnya, kita angkat lagi ke bahagian berikutnya. Anak-anak semakin senang. Dan hebatnya, pada saat dia masuk di kelas berikutnya, atau dia masuk di SMP atau SMA, dapatkan materi seperti itu, anak-anak langsung bilang, sudah pernah nih. Gitu modelnya. Ya, jadi ini kuas sekalian. Jadi pengertian, kesenangan, buat anak-anak senang dengan keberadaan kita. Tapi itu semuanya dengan komunikasi. Nah, apalagi pengaruh pada sikap. Disebut komunikasi kita efektif kalau sikap itu bisa berubah, berpengaruh kepada sikap. Sikapnya semakin baik, semakin disiplin, semakin jujur, semakin beradab, dan seterusnya. Komunikasi kita efektif. Ya, makanya saya biasa bilang, bahkan pada pertemuan yang lalu saya sebutkan bahwa pada saat kita berkomunikasi, yang menyebabkan anak-anak itu bisa berubah sikapnya terhadap kita, itu diantaranya adalah istilah-istilah yang keluar dari lisan kita. Ada 4 ya yang kita sampaikan dulu. Apa Ustaz-Ustazah? 4 kata-kata ajaib yang dapat menyebabkan sikap anak semakin baik. 4 kata ajaib. Apa itu? Apa? Apa dia bilang? Oh ya, ya sudah betul. Yang pertama adalah minta tolong. Minta tolong. Ucapkan kata-kata, jangan langsung suruh anak-anak, "Woi kau." Itu komunikasi tidak efektif. Siapa sih yang senang dikasih begitu? Kau, ambil sampahmu. Tidak ada yang senang. Bahkan dia balik, nah bukan wali kelasku. Nah tidak pernah kan ajar. Ini yang terjadi, kurang ajar anak-anak. Tapi coba kalau kita
bilang, "Nah, bisa minta tolong." Bayangkan itu. Ini kata-kata yang universal. Tidak ada satupun orang yang kita mintai tolong kecuali dia akan membantu kita. Bisa minta tolong. Weh, itu penghargaan betul itu kepada orang yang disampaikan minta tolong itu. Maka kita mau sekali menolongnya karena ini adalah merupakan sebuah keutamaan yang diberikan. Banyaknya orang bisa dimintai tolong tapi dia minta kepada saya. Ini penghargaan. Maka begitu, bisa minta tolong, nak, ambil sampah, dia langsung ambil. Sudah dia ambil, kita bilang apa? Terima kasih. Biasakan kita ucapkan kata-kata terima kasih. Ya, kalau di sekolah ini ucapkanlah kata-kata terima kasih pada saat apa? Anak-anak tepat waktu datang. Terima kasih banyak, nak. Sambil dia biasa Ustaznya ditunggu di situ. Cium tangan, Ustaz. Cium tangan tidak dilakukan. Kalau datang di sekolah sini, Ustaz, langsung saya masuk anak-anak. Tidak ada sama sekali sapaan. Gara-gara? Oh, ada pengertian lain. Ya, itu kekhasan antum ya. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi itu ya. Jadi bisa bilang apa? Terima kasih. Terima kasih atas apa ketenangan anak-anak. Terima kasih terhadap kelas yang bersih ya. Biasakan itu, ngomong itu, anak-anak juga bangga gitu. Jangan hanya marah-marah saya kalau masuk kelas ya. Terima kasih pada saat anak-anak sudah mengerjakan tugas. Terima kasih dengan pokoknya banyaklah ucapan-ucapan yang bisa kita sampaikan di saat anak-anak kita lihat ada prestasi-prestasi yang dia wujudkan, yang dia hasilkan. Nah, ini itu akan berpengaruh terhadap apa sih sikapnya. Dia akan senang dengan keberadaan kita. Termasuk permisi ya, dan minta maaf. Tidak apa-apa kita sampaikan permohonan maaf manakala memang ada kesalahan. Kemudian apa lagi? Hubungan yang makin baik. Disebut komunikasi itu efektif kalau kita semakin bagus hubungan kita. Tapi kalau semakin renggang, boleh jadi ada keliru pada saat kita berkomunikasi. Ada hati yang tersinggung, ada orang yang tersinggung pada saat kita menyampaikan sesuatu, sehingga hubungan kita tidak begitu baik dengannya. Ya. Kemudian apalagi menghasilkan tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, 4 tujuan komunikasi, kawan sekalian. Ada 4 tujuan komunikasi. Apa itu? Yang pertama adalah menginformasikan. Jadi ini tujuan komunikasi, menginformasikan. Menginformasikan apa? Menginformasikan berita. Ya, menginformasikan itu pasti kita komunikasikan. Berita yang menarik, yang bermanfaat. Kalau kita hubungkan dengan sekolah, termasuk materi pelajaran yang kita sampaikan, itu kan ada sifatnya informasi, materi-materi baru yang kita sampaikan kepada mereka. Yang kedua, menginformasikan data relevan dengan kebutuhan. Jadi data-data yang ada kita sampaikan yang relevan, kawan sekalian, dengan kebutuhan. Nah, ini membuat marah Indonesia hari ini karena data apa itu Ustaz? Rekap apa? KPU? Apa ya? Si rekap itu kan datanya tidak ya. Yang harusnya 74 jadi 740. Wah, ya. Apa tidak netebalo orang? Ya. Suara caleg yang awalnya 120.000 naik ke kecamatan tinggal 20.000. Naik sampai ke pusat 0, ya. Lari kemana ini? Ya. Nah, padahal kita masyarakat butuh informasi. Dan informasi yang relevan. Yang ketiga adalah tidak terlalu banyak kata. Nah, ini juga kadang kita menghambur-hamburkan kata, menghabiskan waktunya orang, padahal yang kita sampaikan juga ya tidak ada juga nilainya. Ya, tidak terlalu banyak kata. Itu paling bagus itu. Kalau tidak terlalu banyak kata, tetapi informasi itu tersampaikan. Saya berikan contoh begini ya. Saya minta maaf, contoh yang lain, misalnya pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS atau pemilihan caleg ini sekarang ini, atau ketua OSIS lah.
Terkadang ada 3 nama toh? Ada 3 nama. Nah, kadang data statistik ini itu hanya sedikit, tetapi dia sudah bisa menginformasikan kepada kita. Si A misalnya suaranya 37, si B 41, dan si C 105. Pertanyaannya, siapa yang jadi ketua OSIS? A, B atau C? C. Padahal kita tidak tulis ketua OSIS, tapi orang tahu, oh rupanya dialah yang terbanyak suaranya. Yang di Sirekap itu atau di Quick Count di televisi biasa nonton, tertulis itu nomor 1 24, sekian persen, nomor 2 58, sekian persen, nomor 3 16, sekian persen. Siapa presiden? Langsung ditulis itu, makanya dia gembira-gembira itu. Ya, sambil dia padahal baru hari pertama pencoblosan langsung gembira. Padahal belum tentu ikhwas sekalian. Jadi tidak terlalu banyak kata. Nah, ini tujuan informasi adalah menginformasikan. Yang kedua adalah menghibur. Jadi komunikasi yang kita lakukan ada memang tujuannya menghibur, ya, menghibur. Humor dapat mengurangi ketegangan. Jadi dari serentetan kata-kata kita boleh jadi ada kata-kata yang ada sedikit juga humor-humornya. Jangan sampai kelas itu menjadi kelas horor. Horor ustadznya, ya dende gitu ya, yo gitu bunyi-bunyi ngong gitu, beda deh, ngeri itu kelas itu. Ya ambillah suasana, walaupun kita informasikan materi, tetapi dalam suasana yang riang, ceria, sehingga anak-anak juga tidak tertekan. Saya ingatkan ikhwan dan akhwat sekalian bahwa sebenarnya anak-anak itu kenapa sampai mudah menyerap atau mengerti apa yang kita sampaikan, disebabkan karena di kepalanya katup ya-nya itu terbuka, katup tidaknya tertutup, sehingga mudah untuk mendapatkan dia informasi. Tapi dan itu bisa terbuka katup ya-nya itu karena dalam kondisi yang senang, nyaman. Nah itu mudah itu informasi itu masuk, ya. Beda kalau dalam kondisi tegang, katup ya-nya tertutup, katup tidaknya terbuka. Saya berikan contoh. Anak-anak yang bermasalah, dia tahu dia bilang bermasalah, kemudian dia bilang dibilangin teman, ya dan dipanggil ke kepala sekolah. Langsung itu sampai di depan kepala sekolah, kita nasihati itu sampai 2 jam, tertutup telinganya. Capek jadi ngomong. Ya, tertutup. Kenapa? Karena ada ketakutan. Pasti marahi, pasti marahi. Pas datang betul dimarahi. Akhirnya katup tidaknya terbuka, katup ya-nya tertutup. Kita sampaikan 2 jam. Besoknya kita buktikan, kita panggil lagi, tidak ada benton telinganya ini. Kemarin sudah disampaikan. Kenapa? Karena katup tidaknya itu apa? Terbuka. Makanya kalau antum BP, antum wali kelas, ada anak-anak bermasalah, jangan langsung marahi. Kenapa? Karena memang itu yang dia di pikirannya, dimarahi, ini mati, kan begitu modelnya. Akhirnya tertutup kesan katup ya-nya itu. Padahal dia potensi untuk menerima informasi. Apa yang kita lakukan? Kasih tenang, enggak apa-apa Jina, duduk kau dulu, minum kau dulu nak, haus kau barangkali. Jadi sudah mulai dari relax, baru kita apakah sebenarnya tadi itu nak? Ustazah, dia sudah merasa nyaman karena apa? Karena dia merasa terlindungi, bahwa kita memanggil dia bukan untuk menambah masalahnya, tetapi kita mencoba untuk mengurai masalah itu, bahkan ingin menyelesaikan masalah tersebut. Nah ini ikhwan dan akhwat sekalian. Jadi ada yang informasi, ada juga yang menghibur. Apakah selalu kita menghibur di kelas sampai pulang? Tidak juga, ya. Karena kita juga bukan komeng, ya, yang sedikit-sedikit ingin ketawa. Nah, yang ketiga adalah menyentuh emosi. Menyentuh emosi. Bagaimana caranya untuk menyentuh emosi? Ini istilah dalam bahasa retorika dikenal dengan nama patos. Yang disentuh adalah emosinya, marahnya, sedihnya, gelisahnya. Ini kalau kita bisa menyentuh hati anak, hati orang tua, hati masyarakat, wah luar biasa. Dengan cara bagaimana? Dengan nada suara.
dengan nada suara yang kita turunkan, yang kita ayunkan. Kalau kita bersemangat mungkin kita keraskan sedikit tunnya, kita naikkan tunnya. Ini ikhwas sekalian. Dan pilihkan kata-kata yang tepat, menyentuh emosi. Demikian pula ungkapan perasaan Anda. Kalau kita ungkapkan perasaan kita, nah itu terkadang menyentuh emosi. Ya. Dan yang keempat adalah tujuan komunikasi untuk menggerakkan atau untuk bertindak. Ya, menggerakkan apa? Apa yang Anda inginkan dari lawan bicara Anda. Menggerakkan. Ya. Tunjukkan tindakan yang diharapkan dengan jelas. Tunjukkan. Ya, biasa kumpulkan orang tua Ustaz di sini. Biasa ya. Dalam rangka apa? Misalnya dalam rangka untuk menyumbang Palestina, misalnya gitu ya. Maka bisa kita menggerakkan dia. Kapan lagi Bapak Ibu? Ini ada kesempatan untuk kita berjihad lewat jalur harta kita. Kapan lagi? Allah Subhanahu wa taala itu. Apa yang Anda inginkan dari lawan bicara Anda untuk bertindak, untuk kita gerakkan. Tunjukkan tindakan yang diharapkan dengan jelas, ya. Jadi tindakan yang diharapkan itu secara konkret, secara jelas kita perlihatkan kepada mereka. Nah, ini yang terkadang menyebabkan mereka akan tergugah untuk melakukan sesuatu. Para ustaz dan ustazah, ikhwan dan akhwat sekalian, jadi ini ya. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Baik, saya lanjut lagi. Komponen komunikasi. Nah, ini ada beberapa komponen komunikasi. Di antaranya adalah ide gagasan, ya, ada ide atau gagasan, ya, ada komunikator, ada pesan, ada media, ada panca indera penerima. Nah, kemudian faktor komunikasi, hati-hati ini faktor komunikasi, dengan siapa kita berbicara. Pesan apa yang kita akan sampaikan? Media apa yang kita butuhkan untuk sampai kepada pesan itu? Kemudian ingat, ditentukan juga oleh tempat di mana kita berkomunikasi. Dan yang kelima adalah situasi yang mendukungnya. Situasi yang mendukungnya. Siapa kita ajak untuk berkomunikasi? Apakah siswa? Apakah orang tua? Apakah teman-teman guru? Ya, kita lihat itu siapa. Dan kata-kata kita itu akan mungkin berbeda, tergantung siapa kita ajak untuk berkomunikasi. Dengan anak kecil, ya, kadang kita bilang kau, ya, kau, ya. Tapi dengan orang besar, apalagi lebih tua dari kita, apa kita bilang Ustaz? Hah? Apa? Kau juga? Ya? Guru ketemu dengan kepala sekolah, kau. Langsung dipecat. Ya. Jadi lihat dengan siapa kita ngomong. Dengan suami kita, usahakan bilang, ya, usahakan pakai akhiran ki. Ya, karena ki dengan ko itu sama artinya Ustaz, tapi beda maknanya. Ya. Dengan teman guru, ya Allah, saya terkadang bilang, kenapa begini guru-guru ini? Ya. Dari mana kok? Sudah mau kau mengajar? Kok saya apa jika kau itu? Hargailah teman guru itu. Ya. Bilang apa? Bilang